Kembali lagi lagi ke ke podcast podcast Himafi episode 9. Kami dari Departemen Pemberdayaan Organisasi Himafi Unsur akan membawakan podcast dengan judul Fokus kuliah atau aktif di organisasi kemahasiswaan ya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Kurnia Sandi dengan ditemani Prayogi Al-Kafi, Mufti Saifur Rahmah, Aski Farihatu, dan saya Ersa Ana Ramalia Utami akan menemani kalian dalam podcast kali ini. By the way, mendapatkan IPK tinggi dan lulus tepat waktu adalah keinginan semua mahasiswa. Tidak heran jika banyak mahasiswa yang sangat bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu sigap dalam mengerjakan tugas, serta hanya fokus pada kuliah saja demi tercapainya kesuksesan. Kuliah merupakan tujuan mahasiswa untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, mahasiswa yang sudah berkomitmen dengan dirinya sendiri untuk lulus tepat waktu dengan mendapatkan IPK yang cemerlang, mengikuti kegiatan organisasi di luar kuliah hanya sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat konsentrasi belajar. Kupu-kupu adalah sebutan yang tidak asing lagi bagi mahasiswa yang kuliah lalu pulang dan memilih untuk pasif dalam berorganisasi. Tetapi, hal tersebut menyebabkan mahasiswa tidak memiliki wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam berorganisasi. Berbeda dengan mahasiswa kura-kura, adalah sebutan untuk mahasiswa yang setelah selesai kegiatan perkuliahan kemudian aktif dalam organisasi mahasiswa yang ada di kampus serta disibukkan dengan rapat dalam organisasi tersebut. Mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi memiliki soft skill yang dapat menjamin kesuksesan dalam dunia pekerjaan dan nantinya dapat menambah koneksi karena memiliki banyak teman dan dari latar belakang yang berbeda-beda. menjadi mahasiswa kupu-kupu yang pasif dalam organisasi bukan berarti tidak memiliki sisi positif ya teman-teman. Justru mahasiswa kupu-kupu memiliki banyak waktu luang sebab tidak memiliki kegiatan di luar kuliah. Tidak mau kalah nih dengan mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kura-kura yang aktif dalam kegiatan organisasi juga memiliki banyak sisi positif. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi dapat mengembangkan sifat kepemimpinan. Ketika terdapat acara yang mengadakan organisasi, maka diperlukan jiwa kepemimpinan yang dapat mengatur pertemuan sebuah acara. Terlebih lagi harus mengidentifikasi beberapa mahasiswa yang memiliki karakter berbeda-beda. Oke, jadi teman-teman, organisasi merupakan sebuah perkumpulan nih yang di dalamnya terdapat kumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama. Selain kuliah, aktif dalam berorganisasi juga dapat memudahkan mahasiswa untuk meniti karir karena dapat lebih mudah mengembangkan potensi diri. Organisasi dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa yang tidak bisa disalurkan di dalam kelas dan bisa menjadi tempat melatih sifat kepemimpinan. Selain itu, organisasi juga dapat menjadi alat bagi mahasiswa untuk melatih diri berinteraksi loh. Dimulai dari berlatih mengeluarkan pendapat pada kelompok kecil, yakni dari organisasi itu sendiri, hingga berlanjut ke kelompok yang lebih besar, baik antar organisasi maupun hingga turun ke masyarakat. Oke, setelah kita mengetahui apa itu organisasi, selanjutnya manfaat dari organisasi salah satunya adalah dapat mengembangkan sifat kepemimpinan. Ketika ada kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, diperlukan sifat kepemimpinan untuk mengatur pertemuan agar berlangsung dengan baik. Tentunya, kepemimpinan itu sangat berguna dalam dunia kerja yang profesional. Organisasi juga melatih cara mengatur waktu. Disinilah siswa diajarkan kemampuan untuk mengatur waktu, mana yang harus didahulukan dan lebih penting. Suatu saat, jika berhadapan dengan tugas pekerjaan yang banyak, mahasiswa yang ketika kuliah aktif berorganisasi akan terlatih dalam menyusun prioritas kerja dan lebih terbiasa melakukan pekerjaan yang banyak sekaligus. Hal lain yang diperoleh dari berorganisasi yaitu memperluas jaringan atau menambah koneksi. Ketika kita aktif berorganisasi, maka kita akan sering nih berhubungan dengan dunia luar, sehingga akan menambah relasi dari berbagai tempat. Selain itu, berorganisasi bisa melatih mental menghadapi permasalahan atau konflik nih. Hal tersebut justru membawa manfaat saat menghadapi masalah dalam dunia kerja. Sebab sudah terbiasa menghadapi konflik dan memiliki mental yang kuat menghadapi permasalahan yang datang sehingga dapat terselesaikan.
Sebagian besar alasan mahasiswa tidak mau mengikuti organisasi karena takut menghambat kuliah. Banyak contoh nyata yang memperkuat alasan mereka takut berorganisasi. Misalnya banyak senior di kampus yang berpredikat mapala atau mahasiswa paling lama, dikarenakan lebih fokus pada kegiatan organisasi dibanding kuliah. Mahasiswa memang seharusnya tetap memprioritaskan kuliah, tetapi bukan berarti dengan cara mengurung diri belajar di kamar dan mengisolasi diri dari dunia luar. Nah, jadi teman-teman, setiap orang pasti hidup bersosialisasi ya, tidak mungkin tidak membutuhkan satu sama lain. Setiap orang harus mampu berinteraksi dengan baik dengan sesamanya. Untuk itu, setiap orang pasti hidup membentuk kelompok-kelompok, kecil ataupun besar dengan lingkungan yang sama ataupun dengan lingkungan yang berbeda. Jadi, organisasi itu sangat penting loh bagi kebaikan mahasiswa itu sendiri. Namun, dewasa ini, kesadaran mahasiswa dalam berorganisasi sangat kecil. Kekurangan minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi yang ada di kampusnya. Banyak mahasiswa yang salah mengartikan sebuah organisasi. Banyak mahasiswa yang mengartikannya dengan mengikuti organisasi itu dapat membuat tenar, dapat membuat populer, ataupun dapat dikenal banyak orang. Ada beberapa mahasiswa yang mengikuti organisasi dengan alasan tersebut, tapi ada juga mahasiswa yang mengikuti organisasi karena ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dari sebuah organisasi tersebut. Apabila mahasiswa bergabung dalam organisasi, secara tidak langsung mereka dapat menemukan jati diri mereka nih. Selain itu, mahasiswa juga dapat melatih public speaking sehingga terampil dalam berbicara di depan umum. Selain itu, dengan berorganisasi, mahasiswa juga dapat memperluas jejaring pertemanan yang nantinya akan membawa manfaat bagi mereka dalam mencari link ke dunia pekerjaan. Dan mereka juga dapat mengenal lebih jauh seluk-beluk dunia kampus secara luas. Organisasi dan perkuliahan sangat berhubungan. Dalam perkuliahan, mahasiswa mendapatkan ilmu, dan di dalam organisasi, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan yang nantinya mahasiswa tersebut mendapatkan manfaat dan menemukan jati dirinya sendiri. Namun, terkadang masih banyak mahasiswa yang datang ke kampus hanya untuk mengikuti kuliah dan tidak memahami ilmu yang didapatnya. Namun, seharusnya mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang positif dalam berorganisasi di kampusnya. Nah, jadi teman-teman, aku bakal sebutin nih pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Yang pertama, yaitu mahasiswa dapat menemukan jati diri dari mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa juga dapat menurunkan ego yang dimiliki demi kepentingan sebuah organisasi. Memiliki rasa empati yang tinggi terhadap organisasi yang diikuti, dapat melatih diri, belajar berkomunikasi dengan baik, dan juga dapat memposisikan diri apabila terjadi konflik. Oh iya, ada juga nih teman-teman manfaat berorganisasi bagi setiap individu mahasiswa itu sendiri loh. Antara lain, dapat memperluas pergaulan, meningkatkan wawasan pengetahuan, membentuk pola pikir yang baik, menjadi kuat dalam menghadapi tekanan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar anggota organisasi, melatih kepemimpinan, serta belajar mengatur waktu agar dapat menjalankan organisasi dan perkuliahan secara seimbang. Jadi, pilih fokus kuliah atau mau aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, pilihan ada di tangan teman-teman nih. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai fokus kuliah atau mau aktif di organisasi kemahasiswaan. Kami dari Pemberdayaan Organisasi Himavi Unsur. Mohon maaf, Apabila selama kita berbincang-bincang dalam podcast ini terdapat salah kata, Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari podcast kita ya. sekian dari Pemberdayaan Organisasi Himavi Unsur. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. See you. See you. see you. see you.